Kuda Gipang atau sebagian masyarakat mengenalnya dengan bacabal adalah sebuah kesenian pertunjukan yang mengakar di Kalimantan Selatan. Kesenian ini kerap ditemui mengiringi sebuah acara perkawinan di Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Kesenian ini masih dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Hairil Anwar atau akrab disapa Amang Iril adalah salah satu seniman yang sampai saat ini masih berkecimpung dalam kesenian kuda gipang. Kesenian ini dijaga dan dijalankan secara turun-temurun dari keluarga beliau. Dalam cerita kuda gipang, banyak mengambil cerita-cerita kerajaan, misalnya Mahabharata, Ramayana, atau Kancawati. Namun, dalam pertunjukannya, kadang juga disisipkan cerita humor untuk menghibur masyarakat. Kuda gipang itu kada kayak wayah ini dulu. Kuda gipang apa istilahnya tuh ada dasar cerita, dasar memang cerita kerajaan. Cerita kerajaan itu biasanya ada kerajaan Pancawati, ada kayak ramahnya gitu. Biasanya kalau di dalam kuda gipang itu kalau dahulu itu ada dua kerajaan misalnya, ada dua kerajaan. Jadi terbentuk dari beberapa orang. Kerajaan ini siapa pemainnya, kerajaan ini siapa pemainnya. Tapi untuk yang ini tuh kami tambah-tambah, ibaratnya kalkulasi atau tambah sedikit karena zamannya modern. Jadi kita tuh harus mengikuti zamannya sedikit lah. Mana yang dirasa lebih rame, lebih maju. Kayak kalau kita yang dahulu tuh ya dimainkan tuh secara biasa aja, secara kada ada banyak lawak atau apa gitu. Kuda gipang di masa sekarang adalah kesenian kuda gipang yang mengalami perkembangan. Dahulu kuda gipang adalah tradisi arak-arakan dalam sebuah kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian mulai mengadopsi cerita-cerita yang dimasukkan ke dalam kesenian kuda gipang. Kemudian, kesenian ini mulai berdiri menjadi sebuah kesenian tersendiri yang memiliki cerita. Lawan kuda gipang ini dulunya adalah bentuk arak-arakan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan dulu. Jadi arak-arakan tarian tok membawa kuda, arak-arakan, ada tamu datang lalu diiringi, itu bentuk arak-arakan. Jadi kada ada yang bercerita seperti halnya yang kayak di Tapin atau perkembangan kuda gipang atau kuda gipang sekarang itu kada ada arak-arakan dulunya. Bahkan pakaian kuda gipang waktu dahulu pun kada kayak wayah ini. Dahulu tuh mungkin apa yang terbaik pada saat itu bagi masyarakatnya, pakaian itu dianggap baik ya dipakai. Jadi arak-arakan dahulu tuh hampir kayak kalau kita berkaca di sekarang tuh hampir kayak pakaian bubuhan marching band lah, bertopi baret, ada peluit apa segala macam gitu. Dan aksesoris bulu-bulu yang ditambah. Dulu pakaiannya kayak itu, arak-arakan kuda gipang dulu. Kesenian kuda gipang ada dan berkembang di Tapin yang pada akhirnya Kabupaten Tapin memiliki ciri khas kuda gipang sendiri. Namun, lokus dari kuda gipang datang dari Kalimantan Selatan secara bersama-sama. Kuda gipang berasal dari arak-arakan pada zaman kerajaan. Kalau kesenian itu ada di Tapin, iya. Berkembang di Tapin, iya. Punya ciri khas sendiri tentang bagi pang di Tapin, iya ada. Tapi ketika kita menarik sejarah di mana asal muasal, nah asal muasalnya bukan dari Tapin. Kalau kayak bagipang, kuda gipang itu bukan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kesenian tradisi dengan sebaik-baiknya. Kalau langkah-langkah pemerintah untuk melestarikan kesenian itu adalah yang pertama tentunya kami melakukan pendataan, kemudian ada pembinaan, kemudian kami juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada juga penyelenggaraan festival seni. Kemudian dukungan kepada kelompok seni lokal
Jadi baik mereka dalam pertunjukan maupun karya seni. Jadi bagaimana memfasilitasi mereka untuk melaksanakan pertunjukan, termasuk untuk mengolah karya-karya seni dan berkolaborasi. Jadi kami kemarin melakukan upaya dengan survei, dengan kuesioner, wawancara, apa saja kebutuhan dan potensi dari para seniman dan penggiat seni. Kemudian sekarang ini sedang mempersiapkan pertunjukan kolaborasi. Perjalanan kuda Gipang melalui masa yang sangat panjang, namun eksistensinya tak terkikis oleh zaman. Kuda Gipang, kesenian tradisi yang selalu dinanti.